sekarang ada satu fenomena lagi yang menarik ya. Orang-orang semua punya akun visual, gambar dan juga kita bisa lihat YouTube gitu ya. Tapi betul. kemudian ada satu yang menarik lagi, orang-orang seperti yang Luis lakukan sekarang. Luis punya podcast gitu ya. Bahkan saya aja yang sudah siaran lama di radio, saya tidak punya loh podcast. Dan selamat untuk Luis. Thank you. Kalau tadi menyangkut komentar Luis penting atau tidak, saya pikir penting karena dengan era virtual saat ini kita masih belum bisa bertemu dengan orang lain secara langsung dan kita masih bisa melakukan banyak lewat layar atau lewat virtual semacam ini. Yang kita perlukan adalah sebuah kemampuan berbicara yang mutakhir, yang baik, yang mumpuni, yang layak, karena kita masih harus menyampaikan pesan kita kepada orang yang lebih banyak. Itu tadi kalau balik kepada tujuan kita berbicara tadi di awal yang saya bilang bahwa berbicara kita bisa menggerakkan banyak orang lewat pembicaraan kita, lewat apa yang kita katakan. Maka saya pikir ini satu kesempatan yang cukup baik untuk terus membuka diri, belajar dan juga memperbaiki kualitas bicara kita. Karena kemudian ia masih akan dipakai. Lagi-lagi menulis saja tidak cukup. Menulis saja ia akan tinggal di kertas. Tapi kemudian ketika kita membicarakannya dan kita mahir membicarakannya, kupikir itu akan jadi satu kombinasi yang cukup baik dalam pekerjaan virtual ini. Dalam konteks podcast sekarang, saya pikir ia akan sangat berguna. Cara yang terbaik ini ya untuk menjadi the best speaker ya, kurang lebih seperti itulah. Kira-kira seperti apa Kak? Saya mau bagi karakternya dari yang sudah dimiliki oleh Luis dulu ya, karena Luis barangkali salah satu contoh yang paling dekat juga, dan juga teman-teman mabar di sini sudah terbiasa untuk melihat Luis, didengarkan maupun dilihat ya. Yang pertama mungkin karena kita via layar, saya pikir kemampuan yang Luis punya dan ini juga bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain adalah intonasi. Coba dengarkan dari tadi kita tidak berbicara dengan intonasi yang satu saja atau yang datar, tapi kita bisa memainkan nada bicara kita. Baik saya, baik Luis, dan kemampuan itu kita berdua punya. Itu akan sangat membantu. Yes, itu satu yang saya lihat. Oh my God, itu satu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, saya pikir intonasi akan membantu kita untuk membuat suara kita terdengar menarik, interesting, dan menambah antusiasme orang lain untuk mendengarkan kita. Itu salah satu keuntungan dari kenapa kita memiliki intonasi yang cukup baik, dan ini mungkin bisa disampaikan juga kepada teman-teman. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks berbicara mungkin yang paling penting kita punya kemampuan untuk terkoneksi dengan orang lain ya. Dan kalau kita bicara mengenai terkoneksi atau terhubung dengan orang lain, kita bicara banyak hal di situ, ada banyak elemen di situ. Yang pertama, keramahan. Tidak semua orang dikaruniai sikap ramah atau bisa langsung terhubung di orang lain pada pertama kali berkenalan. Luis punya itu juga. Dan barangkali ia agak susah ya ketika kita menjelaskannya secara virtual gitu ya, bagaimana kita ramah. Tapi keuntungannya adalah ketika kita terdengar ramah atau kita punya sikap ramah yang coba kita perdengarkan kepada orang lain, kemudian mereka merasa bahwa kita adalah teman mereka. Itu yang membuat juga teman-teman mabar bisa merasa berteman dengan Luis, dan kemudian mereka akan menunggu episode podcast ini selanjutnya. Wow, dari yang pertama tadi nada suara dan friendly, ramah. Itu salah satu elemen yang juga penting sekali ketika berbicara dengan orang lain, bagaimana kita terkoneksi. Kemudian mungkin saya pikir yang paling penting adalah show respect. Show respect to the others. Yes, gitu. Tunjukkan kalau kita menghargai kehadiran tamu kita di sini, dan juga tunjukkan bahwa kita menghargai tamu atau bukan tamu ya, teman yang sedang mendengarkan kita atau menonton kita langsung secara live di